Setelah proklamasi kemerdekaan terdapat tentara Belanda yang masih tersisa di beberapa daerah, salah satunya ada di Kabupaten Tuban. Dan para pejuang di Tuban masih berusaha mengusir Belanda dari tanah air. Masa ini disebut masa agresi militer Belanda kedua. Pada tanggal 18 April 1949, Mustajab, ketua pasukan Kambet yaitu Satuan Komando Batalion Brigadir Ronggolawe, memerintahkan Badrun mencari 10 orang kuli untuk menyerang pos serdadu Belanda yang berada di Kepet. Muhammad Badrun merupakan anggota pasukan Kambet yang ditugaskan menjabat carik desa di Kepet. Ia merupakan orang yang pandai berkata dan bergaul sehingga ia bisa menjadi orang kepercayaan serdadu Belanda yang berada di pos Kepet. Pada tanggal 20 April 1949, kuli-kuli dan masyarakat yang dipimpin oleh Carik Badrun, berangkat ke pos Kepet yang masih dijaga oleh serdadu Belanda dengan cara melakukan gerilya. Badrun mendatangi pos Kepet terlebih dahulu untuk mengantarkan sarapan para serdadu Belanda. Setelah memastikan bahwa serdadu Belanda lengah, Badrun memberikan aba-aba kepada para kuli yang masih bersembunyi untuk menyerbu serdadu Belanda. Para pejuang langsung menyerbu dengan senjata tradisional seperti caluk dan golok. Terjadilah insiden para pejuang yang berperang dengan beberapa tentara Belanda. Kuli yang bernama Jatmiko dan Joyo Kasmidin menyerang serdadu Belanda hingga tewas. Dalam peristiwa tersebut, 5 tentara Belanda dan seorang wanita pribumi meninggal dunia karena situasi yang panik. Para pejuang yang berhasil mengalahkan tentara Belanda di pos tersebut dan merebut beberapa senjata dan pergi dari pos menuju desa Kowang. Komandan patroli Belanda melihat terdapat kawan mereka tewas, lalu komandan pasukan Belanda memanggil tokoh masyarakat desa Kepet dan melakukan pengejaran. Belanda kemudian membalas dengan mengirimkan pasukan yang lebih besar. Mereka menyerbu dan membombardir wilayah sekitar Kepet hingga daerah penambangan dan mondokan. Keterangan dari Badrun dan Joyo Kasmidin, para pejuang tersebut berhasil meninggalkan daerah Tuban. Sedangkan Kardi, kepala desa, dan Rasimo, Kamituo, akhirnya ditembak mati di suatu hutan tepi jalan besar. Peristiwa Kepet berdarah ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan di Tuban dan dikenang sebagai aksi berani para pejuang dalam melawan penjajah. Di dekat lokasi kejadian, di selatan jembatan Kepet, Jalan Nasional Tuban Babat, Desa Tunah Kecamatan Semanding, kini berdiri sebuah monumen untuk mengenang peristiwa heroik tersebut dan para pejuang yang terlibat, yang dinamakan Monumen Perjuangan Kali Kepet. Momen ini sebagai bukti bahwa pejuang-pejuang dari Tuban dengan gagah berani melawan para penjajah yang masih berusaha menguasai Tuban.